Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang beriman itu kebahagiaannya ada saat bermajelis. Kenapa? Karena orang beriman itu yakin apa yang disampaikan oleh baginda tercinta Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengar, melihat, menyaksikan ada taman surga, farta'u, mampirlah, duduklah, ikutlah. Masya Allah. Lalu ada sahabat yang mendekat, ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Riyadul jannah itu taman surga. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, halaka zikir atau halaka talabul ilmi. Perkumpulan orang yang berzikir atau perkumpulan orang yang talabul ilmi. Jadi siapapun mereka yang duduk bersama-sama berzikir, duduk sama-sama membahas ilmu Allah, kata Rasulullah kabar gembira, itu taman surga. Subhanallah. Nah inilah yang membuat orang beriman itu terus mengoyo, mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Kalau nggak ada, dia buat. Subhanallah. Keadaannya dia buat. Bagaimana caranya supaya hidup majelis zikir di tempat dia tinggal? Ayo tahdus binikmat. Masya Allah, Ustaz Dadan bersama kawan-kawan, bersama imam besar kita. Masya Allah, semua berkumpul, diundang, diadakan suasana zikir pagi hari buta. Allahu Akbar. Kami datang bersama majelis sahabat, ada Ustaz Fitanto, Allahu Akbar. Semua aktivis dakwah kumpul. Majelis sahabat alhamdulillah, Ustaz setia ngawal radi dakwah zikir di mana-mana. Insyaallah dibalas oleh Allah. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik sekecil apapun dari orang-orang yang baik. Dibalas oleh Allah. Jadi ini taman surganya Allah, ikhwah. Kalau ada manusia yang duduk di taman surganya Allah, maka hakul yakin doanya ijabah. Kita ini penghuni taman surga. Setiap kali kita munajat, ya Rabb, insya Allah diijabah. Apalagi sampai ada 40 orang. Ada 40 orang berdoa, maka ada satu yang diangkat menjadi wali Allah, doanya diijabah. Semua diijabah. Ya nikmat sekali pagi ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah baik, mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah nikmat merdeka ini ikhwah, bukan nikmat nomor satu. Bukan. Banyak orang yang gak paham. Mereka pikir nikmat kemerdekaan itu nikmat paling besar, makanya euforia. Masya Allah. Salah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang hinggap kepada seorang hamba kecuali nikmat iman wal Islam. Demi Allah saya katakan, betapapun negerinya merdeka, kaya raya, bebas dari penjajahan, tidak ada tekanan, tapi kalau hidup masyarakatnya tidak ada iman wal Islam, maka kehancuran demi kehancuran akan terjadi, malapetaka demi malapetaka akan terjadi. Allahu Akbar. Jadi nikmat kemerdekaan ini nikmat yang kedua setelah nikmat iman wal Islam. Allahu Akbar. Nah makanya bentuk syukur atas nikmat kemerdekaan ini adalah menumbuhkan, mempertahankan nikmat iman wal Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah ikhwan, bagaimana agar nikmat kemerdekaan ini betul-betul memerdekakan kita di hadapan Allah? Bukan hanya di pandangan manusia. Kalau menurut manusia merdeka itu hakikatnya adalah bebas dari tekanan, tidak ada penjajahan. Begitu kan? Tidak ada penderitaan. Merdeka dia. Tapi bagaimana menurut Allah? Apakah setiap kita sudah merdeka di hadapan Allah? Apakah setiap keluarga sudah merdeka di hadapan Allah? Apakah penduduk negeri ini sudah merdeka di hadapan Allah? Apa barometernya? Barometernya adalah lihat di surat At-Taubah ayat 20. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu
wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ujung ayatnya wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang merdeka, yang menang, yang selamat. Siapa mereka? Yang pertama adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Tuh, subhanallah. Siapa yang pengen dikatakan merdeka di hadapan Allah, dinilai merdeka di hadapan Allah, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka resep yang pertama adalah iman. Allahu Akbar. Maka PR kita dalam menikmati kemerdekaan ini, PR kita yang terbesar adalah merdekakan diri kita dari dhauful iman, dari lemahnya iman. Tuh PR-nya. Subhanallah. Karena ikhwah, ketahuilah, lemahnya iman ini biang kerok dari kehancuran seseorang. Iya, lemahnya iman itu adalah biang kerok dari kehancuran satu kaum, satu keluarga, satu negara. Bukankah lemah iman ini adalah awal maksiat? Kalau ada orang yang lemah iman, Masya Allah, lihat tuh, kalau kita datang ke penjara, kemudian kita tanya satu-satu, abang masuk penjara ini kasus apa? Membunuh. Oh iya, abang, ani mau tanya, waktu abang membunuh tuh iman abang kuat apa lemah? Iman saya lepas waktu itu, Ustaz. Masya Allah. Tuh, ada pemerkosa, ada pemabok, koruptor, narkoba. Kalau ditanya saat itu iman abang gimana? Lepas, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi kehancuran seseorang itu manakala dia lemah iman. Jadi PR yang pertama, merdekakan diri, merdekakan keluarga, ajak masyarakat merdeka dari lemah iman. Bagaimana caranya? Ya begini, subhanallah, duduk dekat dengan orang soleh, duduk dekat dengan ulama, nggak jauh-jauh dari masjid hidupnya, apapun profesinya, masjid tempat dia betah tinggalnya. Subhanallah. Betapapun dia seorang bisnismen, seorang tentara, seorang pemerintahan, seorang politikus, subhanallah. Tapi kata Rasulullah SAW, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Subhanallah. Dia enak lagi kerja di depan kantornya yang dingin, subhanallah, stafnya yang banyak, mobilnya yang mewah, rumahnya yang sejuk, keluarganya yang damai. Begitu suara azan berkumandang, gemetar hatinya. Kenapa? Karena hatinya ada di sana. Jantungnya orang beriman itu bergantungnya di masjid, di rumah Allah. Maka saat suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang beriman itu kecilkan segala-galanya. Keadaannya yang asik, yang nikmat keluarganya, dia serta-merta siap-siap datang ke masjid, bahagia. Allahu Akbar. Nikmat ini. Dan itu nggak mudah. Ujiannya dahsyat ya. Ujian pribadi selesai, kemalasan pribadi dilawan sama dia. Cemooh lingkungan, sok saleh, sok alim, bablas. Subhanallah, sampai ke masjid. Ada ujian besar buat ahli masjid. Apa itu? Corona. Masya Allah. Tiba-tiba corona, booming. Dan sasaran yang pertama masjid. Allahu Akbar. Dicekal masjid di mana-mana. Dan ironisnya, ada orang-orang ahli masjid yang sampai hari ini jadi nggak mau lagi datang ke masjid. Sudah dilina bobokkan dengan corona. Alasannya, Pak, kenapa nggak datang lagi? Social distancing, Ustaz. Maksud saya ikut instruksi pemerintah, ikut instruksi medis. Terus sampai kapan, Pak? Nggak tahu, Ustaz. Masya Allah. Padahal di satu lingkungan aja nggak ada yang positif satu. Tapi takutnya berlebihan. Ikhtiar bagus, ya, ikhtiar maksimal bagus, tapi jangan lantaran ikhtiar kemudian sampai melemahkan iman,
Sampai jantungnya orang beriman yang tadinya tertambat di masjid copot, nempel lagi di kantornya, nempel lagi di rumahnya, sehingga dia lebih betah di rumah. Allahu Akbar. Dia tidak mengakbarkan Allah saat azan berkumandang. Lemah iman itu, Masya Allah. Dan ini awal kehancuran, nggak merdeka nanti. Nah, kalau orang-orangnya lemah iman, penduduk negeri Indonesia lemah iman, walaupun negeri kita sudah 75 tahun merdeka, tapi ketahuilah Allah akan kirimkan musibah, bala dan bencana kalau lemah iman. Sebab lihat janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Masya Allah. Kata Allah, seandainya penduduk negeri-negeri, penduduk satu kaum, penduduk satu daerah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janji, lihat janji Allah, la fatahna alaihim barakat, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu, kalau seandainya penduduk negeri-negeri, penduduk satu perumahan, penduduk satu kaum, kadzabu, mengingkari hukum Allah, menginjak syariat Allah, malas dengan perintah Allah, rajin dengan yang diharamkan Allah, maka Allah akan turunkan musibah, bala dan bencana ke tengah-tengah kaum itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau ada satu daerah yang penghuninya, rakyatnya ada yang terkena corona, yang pertama dikoreksi adalah agamanya di daerah itu. Serius Ustaz, Masya Allah. Ustaz, di perumahan saya ada yang corona, berapa positif? Ada 2. Yang positif iya. Masjid antum di mana? Di tengah. Rame nggak? Masjidnya justru itu Ustaz, belakangan ini masjid sepi. Ya, tuh. Ketika satu kaum itu sudah meninggalkan rumah Allah rame-rame, nggak lagi taat, nggak lagi cinta dengan rumah Allah, sunnah Rasulullah ditinggalkan, maka Allah kirimkan musibah. Salah satunya corona. Jadi gampang kalau pengen menghindar dari kesulitan itu, taat sudah. Nah, ini PR kita ini. Masya Allah. Dauful iman, lemahnya iman. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, siap untuk menguatkan iman? Harus siap. Allahu Akbar. Jangan minder dengan syariat Allah. Oh, pakai imamah minder, nggak umum. Ya Allah. Tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa kekasih Allah di muka bumi ini? Rasulullah SAW, kekasih Allah. Masya Allah, Habibullah, kesayangan Allah. Rasulullah telah wafat, tapi ada makhluk, ada umatnya yang senangannya nyontek apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Masya Allah. Bapak punya anak satu-satunya, anak itu senangnya pakai imamah, pakai gamis, satu-satunya anak itu senangnya begitu, sayang banget bapaknya. Tiba-tiba Allah berkehendak lain, mewafatkan anaknya, meninggal. Masya Allah, kehilangannya. Tiba-tiba melihat di satu jalan ada orang yang persis penampilannya kayak anak bapak. Itu kayak anak saya, imamahnya, jubahnya, wanginya, apa yang dia pakai. Masya Allah. Kemudian bapak itu nyamperin, Assalamualaikum. Seandainya dia mau ditarik tinggal di rumahnya, maka ditarik itu, karena persis sama anak kesayangannya. Begitu juga dengan Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah telah pulang ke rahmatullah, tapi ketika ada orang yang bentuknya, pakaiannya, tampilannya mencontoh kekasih Allah, Allah akan langsung mahabbah kepadanya. Allahu Akbar. Belum bisa Ustaz? Kalau belum bisa, satu, banyak istighfar. Yang kedua, munajat, doa. Ya Rabb, berikan kemampuan aku tegak syariatmu dalam hidup ini. Insya Allah. Tahadus nikmat. Radi dulunya pakai sarung, pakai batik, peci hitam. Iya, nggak berani pakai peci putih, nggak berani. Di kampung Radi tradisinya semuanya sarung, pakai batik, pakai peci hitam. Ustadznya pakai jas, pakai peci hitam.
Apa itu Kang nggak baik? Baik, bagus, tutup aurat. Tapi tidak ada sebaik-baik tampilan kecuali tampilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pernah sholat pakai peci hitam di musola, ada datang orang lusuh pakai sepeda, bawa di belakangnya keranjang isinya ayam. Allahu Akbar. Dilihatin aja, dia masuk bawa kresek ke kamar mandi musola, keluar sudah pakai putih-putih. Allahu Akbar. Begitu sholatnya selesai, dia ajak ngobrol, Pak dari mana? Dari desa anu, nyari ayam yang sakit ya? Iya Ustaz. Enggak, iya Mas, gitu ya. Dia nggak tahu lah radio Ustaz waktu itu. Allahu Akbar. Nah kemudian kata dia, maaf mau nanya Mas, iya peci hitamnya belinya kapan? Sudah lama. Pernah dicuci enggak? Enggak bisa Pak, kalau dicuci hancur. Kata dia, ini makro. Walaupun nggak tahu di sini ada najis atau tidak, tapi sesuatu yang tidak pernah dicuci kotor. Nah untuk mengetahui supaya gampang bersih, pakai begini, kata dia. Ini yang putih. Pak, kenapa Bapak susah-susah masuk kamar mandi salin pakai putih-putih? Kenapa? Dia senyum tuh. Nggak ada yang wajib kita ikuti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati tergetar, ya Allah, tukang nyari ayam sakit aja cinta nabinya luar biasa. Allahu Akbar. Nah sekarang ironis, banyak orang yang mencemooh sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pantas, Arab-Araban. Ya, astagfirullah lagi. Jadi ikhwah, kalau belum sanggup, banyakin istighfar dan munajat. Ya Rabb, berikan kekuatan sehingga aku mampu berdiri di atas sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidupnya mempertahankan harga, takut nggak dihargai sama masyarakat, tapi nilai di hadapan Allah hilang, buat apa? Hidup ini nggak nyari harga, ikhwah. Kalau harga tuh kita mati ditinggalin, harga diri itu habis kalau sudah kita mati. Tapi nilai diri nggak akan habis. Dari mana nilai? Allah. Harga makhluk. Allahu Akbar walillahi. Nah inilah mesti kita fanatik. Semakin tua, semakin rajin kita thalabul ilmi, harus semakin fanatik dengan beragama. Bukan makin rajin, makin liberal. Naudzubillah. Makin fanatik. Bagaimana sih Rasulullah tuh gitu kan ya? Ya Allah ya Karim. Ini yang sunnah dia nggak mau. Ya Allah. Makruh haram masih dia perbuat, wajibnya lemah. Yang mubah, dia kerjain semua. Mentang-mentang mubah, mentang-mentang boleh dia kerjain semua. Dia nggak tahu kalau di atas yang mubah itu ada tasabbuh. Mubah ada tasabbuh, tinggalin. Karena ancaman Rasulullah juga pedas. Man tasabah biqaumin wa huwa minhum. Siapa orang yang menyerupai, ikut-ikutan dengan orang lain selain Islam, selain Nabi Muhammad SAW, fahuwa minhum, dia termasuk golongan dia. Jadi jangan sekedar boleh bakar kembang api, maaf ya, boleh kan Ustaz? Ya bolehnya boleh. Tidak ada hukum yang menyebutkan membakar kembang api haram. Boleh, tapi itu tasabbuh, menyerupai. Allah, Rasulullah mengancam itu. Awas hati-hati. Jadi hidup ini nggak lama, sebentar. Ngapain repot-repot ikut-ikutan dengan sesuatu yang Rasulullah nggak contohin? Ya harus fanatik. Siap. Yang pertama, merdekakan kita dari lemah iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang kedua, wahajaru. Siapa orang yang ingin dikatakan merdeka di hadapan Allah, kriteria yang kedua adalah hajar, hijrah. Allahu Akbar. Kalau hijrah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu bermakna hijrah tempat. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan setelah itu Fathu Mekah, maka kata Rasulullah, la hijrah, tidak ada hijrah lagi. Allahu Akbar. Kecuali hijrah minaz zulumati ilan nur, hijrah dari kebodohan menuju cahaya Allah, minal maksiat ila ta'ah,
hijrah dari maksiat kepada taat kepada Allah. Insya Allah. Dari dauful iman, kuatul iman, dari lemahnya iman menuju kuat iman. Hijrah. Sampai kata Imam Al-Ghazali, hijrah itu adalah ziyadatul khair bi taatillah. Bertambahnya kebaikan dalam rangka taat kepada Allah. Tuh hijrah kata Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar. Jadi semua kita nih ayo kita hijrah ya Allah. Tinggalin udah. Yang kemarin masih malas berjamaah lantaran malu lah, gengsi lah, sibuk lah. Di tahun baru hijriah ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup di negara yang menang, aman. Maka tidak ada alasan kita untuk meninggalkan semua kebaikan yang dibuka di depan hadapan kita. Subhanallah, Allah hamparkan, orang saleh, perumahan BIP, kalian masih gampang lo sholat berjamaah, kalian masih gampang lo duduk ngaji. Kenapa? Apalagi alasan yang membuat kita meninggalkan itu ya Allah. Dulu waktu negeri kita belum merdeka, yang paham agama sedikit. Kenapa? Susah mau duduk ngaji. Ya Allah, ulama sumput-sumputan, umpet-umpetan mau dakwah. Rakyat buru-buru mau dakwah, suara dor company, gerilya di mana-mana, penjajah. Masya Allah, susah. Nah sekarang ini suasana indah banget ya. Allahu Akbar. Nggak ada yang larang kita ngaji, nggak ada yang ngancam. Company nggak ada lagi udah. Demam nggak ada lagi. Allahu Akbar. Jadi ayolah hijrah. Insya Allah makin hari makin dekat kita dengan kematian. Serius ya, makin dekat dengan kematian. Dan yang dilihat itu adalah masa-masa akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Segala sesuatu itu dilihat akhirnya. Ustadz dulu waktu saya belum pindah ke BIP Ustadz, dulu saya DKM. Sekarang males Ustadz. Ya kalau besok mati. Masya Allah. Yang ditulis itu akhirnya masa-masa akhir menjelang kematian. Awas hati-hati, bukan dulu. Jadi sekarang saatnya kita hijrah terus maju, terus menggapai kepahaman agama sampai di titik apa? Finish sunnah. Maka itu tak hadis menikmat tuh. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ya, wafatnya itu di puncak sunnah. Beliau pakai imamah itu belum lama saudara. Almarhum Ustaz Arifin itu masya Allah pakai gamis itu belum lama. Tadinya sarung putih, koko putih, topi koplok kayak saudara begini. Tadinya begitu, naik terus sampai berkuda, sampai memanah, sampai bawa tongkat, sampai istri. Cita-cita beliau mau sempurna sunnah. Radi, kalau abang sehat nih, abang sudah mau tambah lagi satu. Waktu itu almarhum. Allahu Akbar, sudah ada Ustaz. Alhamdulillah hafiz Quran. Wah. Kalau yang kemarin itu Avanza sama Rasna, yang ini nih calon nih Alphard dia bilang. Insya Allah. Habis itu Ustaz, habis itu abang cari lagi sempurna sunnah. Jadi di surga banyak yang nolong. Allah, bidadarinya penghulunya banyak. Allahu Akbar. Itu makom beliau ya. Makom Radima satu aja. Insya Allah. Ya Pak ya. Allahu Akbar. Jadi di puncaknya sunnah. Wafatnya pun sampai dipasang kain kafan sama Ayahanda Kiai Haji Abah Rawat Bahar, dipakein imamah almarhum Sadarifin. Sempurna sunnah. Nggak pernah lepas. Kemana-mana, ke mall, kemana-mana itu pakaiannya pakaian sunnah. Ayahanda Kiai Haji Tengku Zulkarnain, sunnah nggak lepas-lepas. Ayahanda Buya Yahya nggak lepas-lepas sunnah. Jadi nggak main-main, nggak sekedar agama tuh, nggak sekedar. Allahu Akbar. Sungguh-sungguh hijrah. Yang kedua wahajar. Nah yang ketiga wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Masya Allah, tuh baru merdeka. Tapi jihad jangan dimaknai perang. Kalau jihad dimaknai perang, Muslim Indonesia nggak ada yang dapat pahala jihad, karena nggak ada perang di kita. Kalau mau pahala jihad perang, sana Palestina, Gaza, Suriah, Insya Allah.
Di kita enggak. Jadi perluasan pemahaman jihad banyak. Allahu Akbar. Nah, jihad di sini yang paling dahsyat adalah membakar dan menekan hawa nafsu. Nafsu itu kan mendorong kita kepada maksiat, minimal nyuruh malas. Nah, siapa orang yang mampu menekan hawa nafsunya, malasnya ditekan. Ada suara azan subuh, lagi enak-enaknya tidur di kamar AC, sholat nggak ya, sholat nggak ya. Ketika bangkit sholat, jihad, masya Allah. Ketika mampu memaksakan diri untuk beramal saleh, sudah jihad. Termasuk pengajian nih, ini pahala jihad. Man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fa huwa jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju talabul ilmi, duduk ngaji, duduk zikir, duduk berjamaah, fa huwa jihad fi sabilillah. Sesungguhnya dia sedang jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi kita ini lagi mujahid. Kalau kita wafat sekarang nih, syahid akhirat ya. Allahu Akbar. Ini nikmat ikhwan, ngumpulin pahala buat ongkos kita buat besok meninggal, insyaallah. Ini rata-rata usianya sama ya. Rata-rata usianya sama, nggak tahu yang paling sepuh berapa. Allahu Akbar. Jadi ya, kematian nggak tahu, siapa duluan nggak tahu, insyaallah. Ustaz Dadan sama Radi nggak tahu nih tuan siapa umurnya gitu. Dan bukan berarti yang tua mati duluan, enggak. Walaupun Radi tua, lebih tua dari Ustaz Dadan, tapi kalau takdir Allah Ustaz Dadan duluan mangga. Radi belakangan nggak apa-apa, atau Ustaz Dadan belakangan nggak apa-apa lah, Radi nyusul. Allahu Akbar. Jadi jihad ikhwan, pahalanya gede. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Oh, diadain zikir pagi di BIP, kumpul sama musyawarah, gitu kan? Nah, semua kita bergerak jihad. Yang punya harta, Ustaz Dadan nih, saya urun, nih saya kasih bawang goreng deh buat makan sarapan pagi. Ada yang ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Ya terus ngapain? Udah partisipasi aja, gotongin makanan, gitu ya. Saya nggak bisa apa-apa, terus ngapain? Saya jadi jamaah aja duduk. Jihad semua ini. Bi amwalihim wa anfusihim. Apa yang kita punya kerahkan di jalan Allah. Jihad ringan kan sebetulnya, cuman malasnya aja segudang kita ini. Allahu Akbar. Kalau pengen bergerak amal soleh itu malas aja bawaannya. Apalagi yang gak biasa, orang malu, aduh nanti dilihat tetangga, aduh sok alim sok itu. Padahal kalau mati tetangga gak ikutan tuh. Ya Allah, udah buang yang begitu-begitu tuh, mindset begitu. Aduh, hidup tuh Allah goyatuna, Allah goyatuhum, Allah aja tujuannya. Akhirat orientasinya. Kalau saya malas di akhirat bagaimana ya? Kalau saya nggak mau pernah datang untuk duduk ngaji di akhirat bagaimana ya? Begitu dong. Subhanallah. Jadi apa yang dia perbuat itu orientasinya akhirat, tujuannya Allah. Nah ini baru hati-hati tuh. Masya Allah. Nah pelan-pelan, proses. Sempurnanya ketakwaan seorang hamba itu bukan bimsalabim. Allahu Akbar. Tapi ada proses. Dan sempurna atau tidaknya seorang hamba bukan barometer. Yang dijadikan barometer adalah nilai perjuangannya, prosesnya. Kalau kita ngaji baca Quran sama Ustadz nih, nggak bisa nggak apa-apa. Memang yang memberikan kemampuan bisa atau tidak, hafal Quran atau tidak, ini Allah. Subhanallah. Nah, tapi prosesnya ini yang Allah cintai. Nggak berhenti belajar, nggak berhenti. Kalau berhenti baru dituntut. Kenapa antum berhenti? Jangan berhenti belajar sepanjang hidup, terus saja gali agama lagi, gali kefahaman lagi. Jangan cengeng. Hidup ini jangan cengeng. Malas, hujan, angin. Sampai yang ada yang membesar doang di masjid. Sama Ustaz Dadan berdua. Yang lain kemana nih? Becek. Ya Allah, cengeng, taat. Ya Allah, semakin sulit itu semakin gede pahalanya. Hujan gede tersenyum orang beriman. Asik hujan gede. Kenapa Pak asik? Saat dilanda kesulitan kita mampu, istriku, maka Allah memberikan pahala dan kasih sayang. Nah, ini semakin semangat dia. Semakin semangat. Radi kalau diundang subuh ini apakah perjuangan?
Ya, subuh-subuh ngeluarin mobil gitu kan. Subhanallah, tapi asik. Nah, ini Allah lagi membuka jalan kasih sayangnya. Allahu Akbar. Man salaka tariqan ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang jalan gitu untuk menuntut ilmu, membagi ilmu, ya, maka dia sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu lagi dibentangkan karpet merah oleh Allah sampai ke pintu surga. Nih kita nih lagi dibentangin karpet merah nih menuju pintu surga. Masya Allah. Nah, kalau lemah iman susah. Jihad, siap jihad. Apalagi kalau sudah peluang jihad diumumkan, ya, Islam diinjak-injak di negeri kita. Wah tuh, ulama sudah menyuarakan jihad. Tuh, baru tuh cabut pedang, maju paling depan. Jangan ada kata mundur. Hidup mulia atau mati syahid. Tapi insya Allah mudah-mudahan Indonesia diberkahi Allah sampai hari kiamat. Tidak ada peperangan insya Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, kalau tiga itu sudah kita lakukan, ada dalam diri setiap kita, ada dalam diri masyarakat kita, bangsa kita, janji Allah tadi itu, la fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan pintu keberkahan. Gak ada musibah, bala, bencana, corona, gak ada. Yang ada makmur, tentram, ya. Rumah tangga semuanya damai, keluarganya keluarga surga sebelum surga. Masya Allah, sunnah tegak di tengah pemukiman kita. Masya Allah, suami yang punya istri lebih dari satu itu enggak dicemooh. Kenapa? Karena hidup sunnah. Kalau kampung gak hidup sunnah, ada orang yang istrinya dua cemooh gitu ya. Allahu Akbar. Amit-amit itu istrinya dua akur, amit-amit istrinya dua akur, amit-amit. Gimana sih? Ya Allah, lakinya yang selingkuh umpet-umpetan di kantornya gak amit-amit. Ya Allah. Jadi pemahaman agama, barokah, dibuka pintu keberkahan. Nah, Allah janji kalau tiga-tiganya sudah ada, a'dhamu darajatan indallah, maka orang tersebut, keluarga tersebut, bangsa tersebut, negeri tersebut, Allah angkat derajatnya di sisi Allah tinggi. Indonesia menjadi negara terbaik insyaallah. Allahu Akbar. Keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik. Kita siapapun, apapun profesinya, dimanapun kita tinggal, menjadi manusia yang terbaik. Sehingga kesenangannya khairun nas anfa'hum linnas. Senangannya itu memberikan kebaikan, ngajak orang baik. Allahu Akbar. Begitu ya, Pak. A'dhamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Merekalah orang yang meraih kemenangan.